Halo, selamat pagi, salam sehat. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika video saya nanti ini kurang memuaskan, kurang memenuhi persyaratan, karena saat pembuatan video ini dalam masa pandemi COVID-19 dan saya benar-benar di rumah saja, tidak kemana-mana, jadi saya menggunakan bahan dan peralatan dengan apa adanya. Di sini saya membuat video tentang mengajar untuk memenuhi persyaratan mata kuliah dari micro teaching. Nah, di sini saya membawa tentang integral. Jadi sebelum kalian menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menonton. Selamat pagi anak-anak. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita hari ini, mari kita memulainya dengan bersyukur, dengan cara kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ada yang gak hadir? Kalau gitu ibu akan absen dulu ya. Jadi ibu harapkan untuk kalian memperhatikan tingkat kehadiran kalian, karena kehadiran itu merupakan bagian dari penilaiannya ibu. Jadi ibu harap kalian tetap rajin. Jangan lupa rajin belajar ya. Oke, ibu akan absen dulu ya. Novan Indra, Andi Susanto, Amalina Fatmasari, Budiando, Samijah, Ani Tanggela, Yesaya Umbuyami, Umbu Remu Samapati, Dwi Anasti. Ya, oke. Jadi hadir semua ya. Ya. Sebelum ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, kemarin ibu sudah menjelaskan sampai di mana? Ya, integral tak tentu. Nah, hari ini kita lanjutkan ke integral tentu. Nah, sebelum ibu lanjutkan, ibu mau sedikit mengulang kembali untuk tes ingatan kalian itu masih ingat apa tidak? Ada yang masih ingat apa itu integral? Iya, integral itu merupakan bentuk operasi dari matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Nah, lanjut. Dari pengertian tersebut, integral dibagi menjadi, iya betul, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada integral tak tentu dan integral tentu. Nah, ibu kemarin sudah menjelaskan tentang integral tak tentu. Ada yang masih ingat integral tak tentu itu apa? Iya, betul sekali. Integral tak tentu itu merupakan inverse atau kebalikan dari turunan. Nah, karena turunan dan integral itu berkaitan, maka rumus pengintegralan dapat dirumuskan dari perumusan turunan. Iya,
jika turunannya ya d per dx, jika turunannya d per dx a per n plus 1 x pangkat n plus 1 sama dengan ax pangkat n. Nah, jadi ada yang masih ingat rumus dari integral? Iya, karena sudah didapatkan ax pangkat n, nah maka diintegralkan integral dari ax pangkat n dx. Jadi sama dengan a per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, jadi ini merupakan rumus sifat-sifat dari integral tak tentu. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke integral tentu. Ya, kita masuk ke integral tentu. Nah, integral tentu ini memiliki batas atas dan batas bawah. Berikut rumus dari integral tentu. Itu integral batas bawah disebut A, batas atas disebut B dari f kecil x dx sama dengan f besar dikali batas atas dikurangi f besar dikali batas bawah dx, dengan keterangan f kecil itu merupakan persamaan kurva. Fb atau Fa ini merupakan nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Nah, di sini ada beberapa sifat dari integral tentu. Yang pertama, sifat yang pertama, batas bawah A, batas atas B dari fx dx sama dengan min dari integral ini diubah di sini menjadi A, batas atasnya A, batas bawah B dari fx dx. Yang kedua ada sifat batas bawah A, batas atas B dari K kali fx dx. K integral dari batas bawah A, batas atas B fx dx. Integral dari batas bawah A, batas atas B fx plus gx dx. Integral batas bawah A, batas atas B dari fx dx dikurangi integral batas bawah A, batas atas B dari gx dx. Dan masih ada lagi sifat yang lain, yaitu integral dari batas bawah A, batas atas C dari fx dx sama dengan integral batas bawah A, batas atas B fx dx ditambah integral batas bawah A, batas atas C dari fx dx. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari
integral tentu. Untuk lebih memahaminya lagi, Ibu akan memberikan contoh dari sifat-sifat ini. Oke, silakan dicatat dulu. Ya, untuk lebih memahami lagi, Ibu akan memberikan contoh soal. Ini udah ya, Ibu akan hapus. Oke. Contoh soal. Hitunglah hasil dari integral berikut ini. Diketahui integral dari batas bawah 2, batas atas 4, 2x kuadrat dx. Maka penyelesaiannya diketahui nilai A-nya yaitu 2. 2 dibagi nilai N-nya 2 berarti 2 plus 1x pangkat 2 plus 1 batas bawah 2 batas atas 4. Sama dengan 2 per 3x pangkat 3 batas atas 4 batas bawah 2 2 per 3 x nya diganti batas atas 4 pangkat 3 dikurangi 2 per 3 2 pangkat 3 di 2 per 3 4 pangkat 3 berapa? 64 dikurangi 2 per 3 2 pangkat 3 berapa? 8. Jadi hasilnya 112 per 3. Nah, inilah untuk penyelesaian dari contoh yang pertama. Oke, dicatat dulu. Sudah? Oke. Ibu akan memberikan contoh yang lain. Gimana kalau misalkan ada integral yang berupa akar? Diketahui integral batas bawah dan batas atas, nilai dari fx-nya itu berupa akar. Oke. Integral ini batas bawahnya 3, batas atas 12. Nilai dari fx-nya yaitu 6 akar x dx. Gimana cara penyelesaiannya? Ya. Jadi yang pertama kita keluarkan dulu akar x-nya ini menjadi akar x-nya ini kita keluarkan jadi x pangkat 1 dx. Ya, setelah itu kita integralkan nilai dari 6x pangkat 1 per 2 yaitu 4x akar x dibatasi batas atas 12, batas bawah 3. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai x-nya dengan cara memasukkan batas atas dan batas bawah yaitu 4 dikali batas atas 12 akar 12 dikurangi batas bawahnya 4. Oke, kita kurungkan 4 dikali 3 akar 3. 4 dikali 12 akar 12 yaitu 96 akar 3 dikurangi
12 akan 3. Jadi itu 84 akar 3. Nah, inilah cara untuk menyelesaikan soal dalam bentuk akar. Kita harus mencari integralnya terlebih dahulu, terus kita memasukkan nilai batas atas dan batas bawah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita coba ke contoh lain lagi. Ini udah ditulis ya? Ya, Ibu hapus. Kita ke contoh lain lagi. Misalkan diketahui integral dari, ketahui batas bawahnya min 1, batas atasnya 2, dari 2x kuadrat dikurangi 3 kuadrat dx. Gimana kalau ada soal seperti ini? Oke, kita akan menyelesaikannya dengan 4x pangkat 4 dikurangi 12x kuadrat min 3 dikali min 3 jadi positif 9 dx. Oke, di sini masih dx. Selanjutnya kita akan mengintegralkan nilai dari 4x pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9. Nah, integral dari 4x pangkat 4 berapa? Jadi 4 dibagi 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 dikurangi 12 dibagi 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 ditambah 9. Kalau diintegralkan menjadi 9x. Batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Selanjutnya 4 dibagi 4 plus 1 jadi 4/5. X pangkat 5 dikurangi 12 dibagi 2 plus 1. Berarti 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi 4x pangkat 3 ditambah 9x dibatasi dengan batas atas 2, batas bawah min 1. Setelah kita mendapatkan nilai ini, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara kita memasukkan nilai dari x, yaitu batas atas dan batas bawahnya. 4/5, x ini kita ganti yaitu batas atasnya 2. 2/5 dikurangi 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 9 kali 2. Oke, ini dikurungkan, dikurangi batas bawahnya yaitu 4/5 dikali min 1 pangkat 5 dikurangi 4 dikali min 1 pangkat 3 ditambah 9 kali min 1. Hasilnya 4/5 dikali 2 pangkat 5 hasilnya berarti 128/5 dikurangi 4 kali 2 pangkat 3 2 ditambah 9 dikali 2 18 dikurangi 4/5 dikali min 1 pangkat 5 jadi min 4/5 dikurangi 4 dikali min 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikali min 1 pangkat 3 min 4. Jadi min kali min jadi positif, berarti di sini ditambah 4. Oke, 9 dikali min 1 jadi min 9. Di sini dikurangi 9. Hasilnya 1
128 dibagi 5 dikurangi 32 ditambah 18 yaitu 58/5. Dikurangi min 4/5 ditambah 4 min 29/5. Min 29/5 jadi min kali min jadi positif, berarti di sini ditambah 9/5. Jadi hasilnya 8 dibagi 5 ditambah 29 dibagi 5 yaitu 87/5. Nah, inilah hasilnya dari integral batas bawah min 1, batas atasnya 2x pangkat 2 dikurangi 3 pangkat dikurangi 3 kuadrat dx. Nah, dari berbagai contoh yang Ibu berikan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah jelas ya. Nah, setelah itu sebelum Ibu mengakhirinya, di sini setelah kita mengetahui integral tentu, maka kita akan mengetahui perbedaan-perbedaan dari integral tentu dan integral tak tentu. Nah, ada yang tahu perbedaan dari integral tak tentu dan tentu? Ya, betul sekali. Yang pertama itu, kalau integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah. Sedangkan integral tak tentu tidak memiliki batas atas dan batas bawah. Yang kedua, ada lagi yang tahu? Integral tertentu hasilnya berupa bilangan tergantung dari batasnya. Sedangkan integral tak tentu hasilnya berupa fungsi. Nah, yang ketiga, ada yang tahu perbedaan dari integral tak tentu dan tentu? Iya, yang ketiga. Yang ketiga yaitu penulisan dari integralnya. Kalau integral tentu penulisannya seperti ini. Integral batas bawah A, batas atas B, f, x, dx. Sedangkan kalau penulisan dari integral tak tentu yaitu integral fx saja tanpa batas atas dan batas bawah. Nah, itulah beberapa perbedaan dari integral tak tentu dan integral tentu. Jadi hari ini sampai di sini dulu tentang integral tentu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang integral substitusi parsial. Kita akan melanjutkan lagi. Oke, Ibu mengakhirinya. Pesan dari Ibu, teruslah belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kita. Oke, salam sehat, selamat pagi, sampai jumpa di hari yang akan datang. Ya.